Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang gerund, present participle, kemudian past participle, dan juga infinitive. Yang pertama, gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan akhiran ing, sehingga merubah fungsi menjadi kata benda. Gerund phrase adalah frase perluasan dari gerund itu sendiri yang terdiri dari dua atau lebih dari kata. Dalam kalimat gerund mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai berada di posisi subjek. Di antaranya contohnya swimming is my favorite. Renang adalah favorit saya. Swimming for 2 hours every day is good for you. Renang selama 2 jam setiap hari baik untuk kamu. Swimming di sini adalah gerund, sedangkan swimming for 2 hours karena dia lebih dari 2 kata, maka disebut dengan phrase atau gerund phrase. Kemudian sebagai direct object atau objek langsung. I thoroughly enjoy swimming. Saya senang renang atau menikmati renang. I thoroughly enjoy swimming for 2 hours every day. Saya gemar atau senang atau menikmati renang selama 2 jam setiap hari. Kemudian sebagai objek pelengkap. My favorite exercise is swimming. Olahraga favorit saya adalah renang. My favorite exercise is swimming in the swimming pool. Olahraga favorit saya adalah berenang di kolam berenang. Kemudian gerund harus mengikuti beberapa kata kerja tertentu. Kata kerja tersebut diantaranya appreciate, avoid, consider, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, fancy, finish, forgive, give up, go on, hate, keep, mention, mind, miss, pardon, practice, stop, suggest, understand, can resist, can stand, can't help, deny, postpone, risk. For example, the kids enjoy playing at the seashore. Enjoy terdapat di kata di dalam kata kerja tertentu berikut ini. This is enjoy. Ini adalah enjoy. Maka diikuti dengan gerund, maka menjadi playing. Maka enjoy playing. Kemudian the hunter went on hunting. Kemudian he dislikes me using his table. Mrs. Anderson appreciates my acting in the play. Gerund juga harus diikuti oleh preposition. Jadi kata kerja setelah preposition harus berbentuk gerund. For example, George takes pleasure in running. In adalah preposition atau kata depan. Kalau masih kurang paham tentang kata depan, silakan buka pelajaran tentang preposition. Maka dari itu kata kerja setelah preposition adalah gerund menjadi running. George takes pleasure in running 3 miles each day. Kemudian gerund setelah possessive adjective atau kata kerja kepunyaan. Contohnya menjadi his acting dia is very good. Her behaving at the party makes all people get angry. Kemudian appositive atau keterangan pengganti. For example, his favorite sport, running, takes a great deal of effort. Apa favorite sportnya? Ini favorite sportnya, running. His favorite sport, running 3 miles, takes a great deal of effort. Kemudian keterangan pengganti tidak langsung atau delayed appositive. Right? Dalam hal ini gerund phrase ditulis untuk menerangkan kata ganti atau pronoun. For example, this was a wonderful idea. Having meals together with family. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah ini, having meals together with family. It was very brave asking your boss for lunch. Apa yang dimaksud dengan it? It itu ini, asking your boss for lunch. Kemudian gerund juga digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Ya, for example, dealing with the project, berhubungan dengan project ini adalah sebabnya, dan ini akibatnya. The businessman got a lot of profit. Berhubungan dengan project itu, businessman itu mendapatkan banyak keuntungan. Making loud noise in the classroom, he was punished by his teacher.
membuat keributan atau keributan di dalam kelas, dia dihukum oleh gurunya. Jadi ini adalah sebabnya, ini adalah akibatnya. Sebagai catatan, jangan mensalahartikan antara gerund dan continuous tense. Ini contoh dari continuous tense. He is sleeping on the couch. Dia sedang tidur on the couch. The man was cleaning the classroom. Pria itu sedang membersihkan ruangan. Walaupun is sleeping ini dan was cleaning ini sama-sama menggunakan verb ing, tetapi fungsinya bukan sebagai gerund. Dia fungsinya sebagai continuous, yang artinya sedang. Sedang tidur, sedang membersihkan. Sedangkan gerund sendiri mengubah kata kerja tersebut menjadi kata benda. Contohnya seperti ini. He certainly does enjoy cooking. Dia tentu saja menikmati masak. Berarti ini bukan sedang memasak, tapi masak. Dan ini adalah kata benda. My hobby is cooking. Hobi saya adalah masak. Bukan hobi saya sedang memasak. My hobby is cooking shish kebabs on the grill. Hobi saya adalah memasak shish kebab di panggangan. Jadi jangan disalahartikan is cooking sedang memasak, tapi my hobby is cooking. Kemudian participle. Dalam kalimat participle berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Ya, saya ulangi lagi, participle mempunyai fungsi sebagai adjektif, bukan kata benda. Ada dua jenis participle. Yang pertama adalah present participle dan yang kedua adalah past participle. Untuk present participle, dia menggunakan akhiran ing, sama halnya dengan gerund, tapi fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Kata sifat itu sendiri menjelaskan kata noun. Ya, ingat kata sifat menjelaskan noun. For example, don't touch the boiling water. Jangan sentuh air yang sedang mendidih. Jadi boiling ini menerangkan air. The water boiling in the kettle is very hot. Air yang sedang mendidih di kettle sangat panas. Berarti boiling in the kettle ini menjelaskan air. Kemudian past participle. Yang namanya past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 yang mempunyai fungsi sebagai adjektif. Sama dengan present participle, adjektif juga menjelaskan kondisi atau kata benda. Kondisi noun atau kata benda. For example, the cracked door has been fixed. Pintu yang rusak sudah diperbaiki. Artinya pintu yang kondisinya rusak. Maka kita menggunakan past participle. The cracked door. Kemudian the broken vase was expensive to repair. Jadi vase yang rusak. Jadi menjelaskan kondisi vasenya yang rusak. Maka broken vase. Kemudian the lost treasures were never found. Maka lost ini menjelaskan treasures, harta karun. Jadi harta karun yang hilang. Past participle juga bisa berbentuk phrase atau frase. For example, the mirror cracked by vandals has been fixed. Kaca yang dirusakkan oleh berandalan sudah diperbaiki. Tahu, kaca yang sudah dirusak oleh kaum perusak sudah diperbaiki. The window broken on Tuesday was expensive to repair. Jendela yang rusak pada hari Kamis sangat mahal untuk diperbaiki. The diamond lost many years ago has never been found. Diamond yang hilang beberapa tahun lalu tidak pernah ditemukan. Past participle juga bisa ditulis dengan cara yang berbeda. Di antaranya kita tuliskan sebagai berikut. Lost many years, the diamond has never been found. Hilang beberapa tahun, diamond tidak pernah ditemukan. The diamond lost many years ago has never been found. Diamond atau berlian hilang beberapa tahun lalu, tidak pernah ditemukan. No one ever found the diamond lost many years ago. Tak seorang pun pernah menemukan berlian itu yang hilang beberapa tahun yang lalu. Kemudian infinitive. Infinitive adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Maka dari itu ada beberapa aturan di dalam penggunaan infinitive. Yang pertama adalah modal. Jadi modal itu selalu diikuti dengan infinitive. Verb ditambah to juga selalu diikuti dengan infinitive. Jadi kalau dia ada dua kata kerja dan ingin digabungkan,
maka kita biasa menggunakan to. Ya, diikuti dengan infinitive. For example, like this one. The climber could climb the wall easily. Could ini adalah modal. Maka diikuti dengan infinitive menjadi climb. Jadi ini tidak boleh ditambahkan s, tidak boleh ditambahkan s, juga tidak boleh berubah menjadi verb to. Nah, modal infinitive ini juga sering disebut dengan bare infinitive, yang artinya tidak menggunakan to. My older brother wants to take the programs. Kita perhatikan, wants ini adalah kata kerja verb, kemudian take ini adalah infinitive. Maka kata kerja setelah to itu selalu infinitive. Harus diingat ya. The principal asked me to stay. Kemudian ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund maupun to infinitive. Di antaranya adalah advise, agree, allow, attempt, begin, choose, continue, dread, forget, hate, intend, live, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, dan try. For example, Anne doesn't like sleeping late at night. Anne tidak suka tidur larut malam. I like to go to the night market. Saya ingin pergi ke pasar malam. You must remember to post the letter before going home. Kamu harus ingat. I'm sorry, I don't remember posting the letter. Tidak ingat mengirim surat. Demikian penjelasan tentang gerund, participle, dan infinitive. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.